cukup buat beli rumah 4, mobil 5. Kita beli ini semua online semua. Halo sedulur, welcome to Sedulur Foto Studio Channel. Oke, apa kabar nih hari ini sedulur semua? Semoga baik-baik aja, selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berlimpah, amin. Jadi ceritanya hari ini kita bakal bikin video ya, tentang alat-alat apa aja sih dan berapa juga sih harganya ya. Kemarin soalnya sempat ada yang bertanya lagi nih, tentang bang alatnya apa aja sih. Nah, kita bakal ngejelasin juga di sini alatnya apa aja yang kita pakai ya secara basic. Alat untuk pengambilan gambar, balik dari kamera, lensa, kemudian trigger-triggernya dan juga lampunya. Ada juga nanti modifier atau softboxnya ya. Jadi ya kurang lebihnya seperti ini. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa sedulur semua buat subscribe dulu channel ini, karena subscribe sedulur semua merupakan sebuah dukungan untuk kami untuk selalu membuat video-video yang bermanfaat nantinya, begitu ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung aja mulai dari sisi sebelah kanan sini, yaitu dari kamera, gitu ya. Oke, dari kamera ini dia. Di sini kita pakai 6D yang Mark 1 ya, atau 6D klasik. Jadi belum ada marknya, jadi seperti ini 6D penampakannya. Kamera ini sudah full frame. Kemudian kita menggunakan memorinya itu Lexar yang 64 GB. Kenapa 64 GB ya? Karena kita kalau ngambil gambar itu kan pakai format RAW juga, jadi ya supaya nggak kekurangan gitulah. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan gitu ya dulu. Kenapa sih aku pilih 6D untuk foto di studio? Karena secara basic aku dulu belajar kamera itu dari Canon ya pertama kali. Jadi ya aku lebih nyaman dengan Canon, jadi ya aku beli produk Canon yang paling cocok untuk studio itu apa sih, aku tanya beberapa teman waktu itu ya, karena belum begitu paham. Jadi direkomendasikan untuk membeli 6D ini. Untuk harganya sendiri waktu itu kita membeli dengan harga 16 juta. Nih 16, nolnya banyak ya. Ya 16 juta itu kita dapat dengan kondisi yang seperti ini. Si baru, masih bagus. Ya standarnya bagus lah. Buka box itu seperti apa ya. Itu kita beli itu tahun 2019 akhir, jadi mendekati tahun 2020 nih dulu. Setelah membeli kamera ini, kemudian kita tentu aja butuh lensa. Nah, waktu itu aku sempat bimbang untuk pemilihan lensa di studio itu seperti apa. Soalnya kalau untuk outdoor itu kan kalau tele sekalian, kalau yang pendek itu biasanya pakai 50 mili ya. Jadi sudah jelas biasanya itu nyamannya di mana. Nah, untuk studio ternyata berbeda nih dulur. Jadi karena luas ruangan juga yang terbatas ya, nggak seperti outdoor, kita butuh lensa yang lumayan buat lebar. Ini di sini kita pakai Sigma Art ya, 35 mm. Kalau dari karakter sendiri sih cocok banget untuk studio karena warnanya itu netral ya, jadi nggak berpengaruh banget. Ambience cahaya juga ya netral lah. Jadi ketika masuk ke editing kita masih enak nih mau dibawa kemana warnanya. Baik, kemudian lensa berikutnya kita juga pakai sebelumnya kita pakai 50 mili juga, tapi lagi keluar ya, lagi dipakai sama teman kita. 50 milinya kita pakai Canon juga yang STM. Oke, kemudian di sini kita pakai lagi lensa 85 mili. Ini dari Canon yang ultrasonic, kemudian EF 85 mm, f1:8, 1,8 maksudnya. Oh iya, kalau yang ini tadi 1,4 ya Sigma Art yang 35 mili. Kalau yang ini 1,8. Nah, kenapa sih ada lensa 35, kemudian lensa 50 dan ini ada lensa 85? Jadi ya ketika kita ngambil gambar yang wide atau dengan jumlah orang yang banyak, otomatis kita harus mengambil gambar yang jangkauannya lebih luas ya. Jadi kita menggunakan lensa ini nih. Kalau 50 biasanya kita juga gunakan untuk yang medium gitulah, atau kondisional aja, atau kadang langsung aku menggunakan 85 mm ini. Apa sih bedanya 85 dan
35 mm ini tentu aja dari luas gambarnya ya, dan tentunya yang 35 ini sedikit agak melengkung atau distorsi gitu nih dulu. Jadi ya kalau untuk close upan gitu kita lebih suka menggunakan lensa yang 85 karena gambarnya itu jelas kotak dan nggak ada distorsi. Kemudian detail itu lebih dapat ya kalau dari aku pribadi sih, nilainya itu semakin panjang lensanya jadi semakin semakin dekat dengan mukanya objeknya, jadi ya semakin tajam gambar yang kita hasilkan. Itu dari aku ya dulur. Kemudian untuk trigger, di sini kita pakai nice photo yang seperti ini, yang universal ya. Tapi untuk ininya, trigger ini yang di lampu kita menggunakan nice photo yang AC4. Kenapa yang AC4? Sebenarnya kita kemarin juga sempat pakai yang di bawahnya AC4, agak lupa ya. Itu tapi terlalu kecil dan jadi cuma menggantung gini loh dulur. Dan itu harus pakai baterai, jadi nggak efektif banget lah, karena kita kalau lupa matiin kan jadi boros baterai ya. Jadi kita ganti nice photo ini yang AC4 karena powernya bakal masuk ke ini, kita langsung dapat dari kabel power lampunya sendiri, jadi ya kita nggak perlu baterai lagi. Dan kenapa kita memilih yang universal seperti ini? Pertama, kita menggunakan lampu yang belum HSS, jadi settingannya manual langsung dari lampunya. Nah, kenapa kita pakai yang belum HSS? Yang pertama, kita kan juga menyewakan studio nih dulur. Jadi ya kamera orang itu beda-beda. Kepencet ya jadi nyala. Oke, jadi kamera orang itu beda-beda. Daripada kita membeli banyak brand, mending kita beli satu tapi yang bisa dipakai untuk semua brand kamera. Jadi ya kita menggunakan trigger yang universal seperti ini nih. Kemudian untuk lampu sendiri, kita menggunakan lampu untuk key lightnya kita menggunakan ini DI300 ya, bentuknya seperti ini. Ini ketika dibuka seperti ini, di sini ada flashnya dan di sini lampu continuousnya atau lampu model ya. Kalau dari lampunya ditulis lampu model. Pengalaman aku selama menggunakan DI300 ini enak banget ya, karena powernya juga mantap banget, bisa dibawa ke outdoor juga selama ada colokan. Tapi nah sayangnya itu dia masih menggunakan kabel, jadi belum menggunakan baterai. Kalau untuk harganya, untuk harga sendiri waktu itu aku beli ini harga 1,7 juta ya, jadi ya masih mampu lah aku membelinya. Nah, sebenarnya pengen membeli yang lebih lagi, tapi ya dengan dana yang seadanya dulu ya sedulur, karena kita memulai usaha itu kan dari yang kita bisa dulu aja supaya tidak memberatkan juga begitu. Untuk powernya di sini beda dengan yang HSS ya. Kalau HSS itu kan sekian atau speednya berapa. Nah kalau di sini kita menggunakan patokannya itu angka, jadi 5 sampai ya nggak nyamannya kekurangannya di situ ya. Jadi kita harus menyeting manual. Dan untuk shutter speed gak bisa terlalu cepat, jadi kadang kita sedikit agak kesusahan ketika mencari bokeh gitu. Berikutnya, oh ya tadi sempat lupa ya, untuk harganya Sigma Art ini dulu kita beli dengan harga 14, barunya 14 di tahun 2019 akhir. Sedangkan untuk yang 85 mili ini kita beli second waktu itu online ya. Oh iya, info juga nih, kita beli ini semua online semua nih sedulur, jadi ya kita nggak perlu repot-repot. Kita sudah banyak marketplace, kita bisa mencari apa aja di situ. Yang penting rating. Nah ini tips juga nih buat seluruh semua, jadi rating tokonya itu atau rating si penjual itu juga penting ya, menentukan. Kalau semakin bagus tentu aja semakin bisa dipercaya. Jadi ya it's okay kita membeli lewat online begitu, tapi jangan pernah membeli barang online di tempat yang ratingnya kurang atau bahkan masih baru gitu lah, karena belum bisa kita percaya nih sedulur. Oke, kalau untuk lensa ini waktu itu membeli dengan harga, kita dapat harga 1,7, murah banget nih, nggak ngerti kenapa ya, karena ya kurang paham juga, cuman ya beruntung juga sih kita dapat lensa 85 ini dengan harga segini. Cuman untuk lensa ini karakternya sedikit lebih coklat, lebih ke magenta gitu ya. Jadi ya
Tapi kalau untuk close up enak sih, karena ya detail kulit muka, skin tone-nya itu dapat banget begitu. Kemudian untuk modifier nggak bisa kita bawa ke sini ya karena lebar banget. Di sini ada satu kita pakai buat apa namanya, nge-diffuse cahaya ketika kita syuting ini nih. Jadi ya kita nggak bisa tampilkan, kita pakai yang ukuran 40 banding 60 cm. Oke. Oh iya, sebelum itu kita di sini ada lampu juga KT 150, itu dari Godox juga. Lebih kecil dari ini, lebih sederhana juga ya, itu buat fill light lah ya, biar lebih shadow-nya itu dapat. Ada key, ada fill. Di sini kita pakai 4 lampu, ada 2 yang KT dan 2 juga dari Godox yang D300. Oke, untuk modifier berikutnya kita pakai oktagon yang bukan oktagon sih, hexagon juga kayaknya apa ya? Ya parabolik lah ya, yang setengah lingkaran itu kita pakai yang ukuran 120 cm. Jadi ya cukup lumayan luas jangkauannya. Ya nanti kita tetap akan menambah alat ya, tapi untuk sementara alat yang kita gunakan seperti ini nih seluruh. Jadi dari Mas atau Mbak ya kemarin yang tanya itu sudah terjawab ya. Sebelumnya sebenarnya dulu pernah kita buat juga video seperti ini, cuman mungkin belum lengkap juga karena itu video yang awal-awal kita bikin ya, jadi masih bingung-bingung gitu lah sedulur. Jadi ya kita bikin ulang lagi, kita remake lagi gitu. Kalau ini bukan alat buat foto ya, ini mikrofon yang kadang kita gunakan untuk membuat video atau kita membaca sajak begitu sih. Jadi ya jangan lupa juga nih subscribe channel pribadiku ya, Dewangga Wase. Di situ banyak perjalanan-perjalanan yang menarik untuk kalian ikutin juga nih. Jadi ya begini ya sedulur, kurang lebihnya alat yang kita gunakan. Oh iya, kita juga menggunakan stand light nih. Stand light itu kita menggunakan Takara Spirit 3. Kenapa yang itu? Karena sudah ada kompresi udaranya. Jadi ketika kita kendorkan, kancingnya nggak langsung turun, tapi masih ada kompresi anginnya, jadi turun secara pelan-pelan gitu dulu. Harganya kurang lebih 400.000 lah waktu itu kita beli di online shop gitu. Aku rekomendasikan banget untuk yang ya seenggaknya yang itu, karena alat itu kan hal yang berharga buat kita, jadi kita juga perlu untuk mementingkan keselamatan alat begitu sedulur. Baik ya, jadi kurang lebih seperti inilah alat yang kita gunakan ya. Ada kamera, lensa-lensa, beberapa lensa, dan juga lampu-lampu, ada trigger juga ya. Semoga bermanfaat buat seluruh semua di rumah. Buat yang kemarin bertanya, semoga menjawab juga, memotivasi juga ya. Intinya bisnis itu dari apa yang kita bisa mulai, kita lakukan aja. Karena kalau kita mengikuti orang lain, kita punya batas sendiri, dan mereka punya kemampuan sendiri, kita punya kemampuan sendiri. Jadi kita tidak akan bisa mengikuti orang lain, karena kita cuma bisa melihat, mengevaluasi, dan membuat sesuatu yang baru ya, kurang lebihnya begitu sih dulur. Jadi ya yang penting dimulai aja sih. Yang penting kita coba aja, kita usahakan dulu. Kalau itu berjalan alhamdulillah, kalau belum ya mungkin belum rezeki kita di situ ya. Apalagi di era yang seperti ini, apa-apanya juga lagi susah banget nih ya. Semoga kita selalu diberi rezeki yang berlimpah lah, seenggaknya cukup gitu ya, cukup buat beli rumah 4, 5 gitu kan. Oke, jadi seperti inilah. Terima kasih buat seluruh semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng sedulur adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Ya sudah, sampai di sini dulu ya. See you on the next video and bye.